Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Historia. Bertemu lagi dalam pembelajaran sejarah Indonesia hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peristiwa menjelang proklamasi atau biasa disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok. Tapi sebelum kita membahas peristiwa Rengas Dengklok, alangkah lebih baiknya jika kita juga mengetahui peristiwa yang terjadi sekitar tahun 1944. Karena peristiwa ini berkaitan dengan peristiwa Rengas Dengklok juga. Jadi di tahun 1944, posisi Jepang terdesak dalam Perang Pasifik. Hal ini diperburuk dengan terjadinya pengeboman oleh sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki di tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Karena dijatuhkannya bom di kota Hiroshima dan Nagasaki membuat keadaan Jepang hancur total. Dan karena hal tersebut, Jepang juga mengalami kekalahan dari pihak sekutu. Kekalahan Jepang tidak langsung tersiar begitu saja ke seluruh penjuru dunia. Tapi kebetulan saat itu Sultan Syahrir sedang melakukan pergerakan bawah tanah, tentunya tanpa sepengetahuan Jepang, dan ia mendengar kabar kekalahan Jepang melalui siaran radio yang sedang ia dengarkan. Tapi sayangnya berita kekalahan Jepang tersebut tidak juga langsung diketahui oleh Soekarno dan Hatta, karena saat itu Soekarno, Hatta ditemani juga dengan Dr. Rajiman Widyodiningrat sedang melakukan pertemuan ke Dalat, Vietnam untuk menemui Marsekal Terauchi yang mana beliau ini adalah pemimpin militer Jepang di wilayah Asia Tenggara, tentunya untuk membicarakan janji kemerdekaan dari Jepang untuk Indonesia. Selain membicarakan tentang janji kemerdekaan yang akan diberikan oleh Jepang, pertemuan di Dalat juga membahas tentang pembentukan 21 anggota PPKI yang dibentuk oleh Jepang. Tak berselang lama, pada tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, Dr. Rajiman Widyodiningrat akhirnya tiba di Indonesia. Dan setiba kepulangannya, beberapa tokoh dari golongan muda, yaitu ada Hairul Saleh, Sudiro, A.M. Hanapi, Asmara Hadi, S.K. Trimurti, dan Sayuti Melik, datang menjemput rombongan Soekarno dan Hatta. Tujuannya untuk segera mengabari bahwa pihak Jepang telah mengalami kekalahan. Hal ini diperkuat dengan peristiwa di tanggal 15 Agustus 1945 di mana Kaisar Hirohito pertama kalinya mengumumkan bahwa Jepang mundur dari medan peperangan dan juga menyetujui untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan adanya rentetan peristiwa tersebut, di tanggal 15 Agustus, akhirnya Sultan Syahrir menemui Soekarno-Hatta untuk membahas kemerdekaan. Tapi sayangnya, Soekarno dan Hatta kurang setuju dan merasa bahwa Indonesia belum siap jika harus merdeka dengan secepatnya. Dan di tanggal 15 Agustus, masih di tanggal yang sama, di malam harinya, akhirnya golongan muda melakukan pertemuan di belakang gedung Eijkman, di mana golongan muda ini yaitu ada Hairul Saleh, Johar Nur, Abu Bakar Lubis, Armansyah, Subandrio Sastro, Sasmoto Wikana, dan juga Aidit bergabung untuk membahas bahwa kemerdekaan Indonesia harus segera dilakukan tanpa perlu menunggu persetujuan dari pihak Jepang. Akhirnya, karena sebelumnya penolakan didapatkan Sultan Syahrir ketika berdiskusi dengan Soekarno-Hatta mengenai kemerdekaan, di tanggal yang sama pada malam harinya, hasil pertemuan dari golongan muda tadi mengutus bahwa Wikana untuk menjadi juru bicara dari golongan muda, dan akhirnya
Mereka pun sepakat untuk kembali datang ke Pegangsaan Timur nomor 56 di mana saat itu Soekarno sedang ada di rumah. Jadi Wikana beserta dengan golongan muda lainnya datang menemui Soekarno dan Hatta tentunya untuk membicarakan tentang kemerdekaan yang harus dilakukan dengan secepatnya. Tapi ternyata proses lobby yang dilakukan oleh Wikana CS dan kawan-kawan lainnya pastinya ternyata gagal. Dan Soekarno dan Hatta tetap pada pendiriannya bahwa merasa Indonesia belum siap jika harus merdeka dalam waktu dekat. Dan Soekarno dan juga Hatta meyakini bahwa untuk melakukan suatu proklamasi atau kemerdekaan itu juga ada prosedurnya. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa lobbying yang dilakukan oleh golongan muda ini gagal. Tak sampai di situ karena golongan muda merasa gagasannya ditolak oleh Soekarno dan Hatta untuk memerdekakan Indonesia secepatnya. Wikana, Aidit, Hairul Saleh Soekarni dan juga tokoh-tokoh lainnya pada akhirnya di pukul 1.30 dini hari atau menjelang sahur di tanggal 16 Agustus akhirnya kembali ke asrama Baperpi di Jalan Cikini nomor 71 dan berdiskusi untuk pergerakan yang selanjutnya. Lalu di 16 Agustus pukul 3 dini hari, akhirnya golongan muda yakin bahwa Soekarno dan Hatta harus dibebaskan dari segala pengaruh Jepang. Dan golongan muda ini sepakat untuk membawa Soekarno dan Hatta keluar dari Jakarta agar aman dari pengaruh Jepang. Akhirnya, Rengas Dengklok dipilih menjadi lokasi untuk membawa Soekarno dan Hatta. Pertimbangannya karena Rengas Dengklok dirasa dekat dari Jakarta sehingga jika terjadi suatu peristiwa militer tertentu akan lebih cepat mobilitasnya untuk kembali ke Jakarta. Nah, di tanggal 16 Agustus dini hari tersebut, akhirnya Soekarno, Hatta, dan juga Fatmawati ditemani oleh anaknya, yaitu Guntur Soekarno Putra saat itu, dibawa ke wilayah Rengas Dengklok, tepatnya di kediaman Jauh Ki Siong. Ini adalah foto rumah yang saat itu dijadikan tempat penculikan, ya bisa dibilang istilahnya digunakan adalah penculikan Soekarno dan Hatta. Walaupun seperti yang kita tahu tadi tujuan dari golongan muda kenapa sih harus menculik Soekarno dan juga Hatta, mereka ini berpikir bahwa gagasan dari golongan muda menginginkan kemerdekaan dilakukan secepatnya, tapi Soekarno dan Hatta bersikeras untuk menolak. Mereka ini khawatir bahwa penolakan tersebut karena adanya ketakutan Soekarno dan Hatta kepada pihak Jepang. Maka dari itu tujuan golongan muda ini menculik Soekarno dan Hatta adalah untuk membersihkan atau menjauhkan Soekarno Hatta dari pengaruh-pengaruh Jepang supaya memiliki satu gagasan yang sama dengan golongan muda agar Indonesia bisa merdeka secepat-cepatnya. Nah, ini adalah tokoh pemilik dari rumah yang dijadikan tempat penculikan dari Soekarno Hatta di wilayah Rengas Dengklok, Karawang, yaitu adalah Jauh Ki Siong, yang saat itu adalah seorang petani dan juga anggota PETA atau Pembela Tanah Air. Pemilihan rumahnya ini dan juga memang lokasinya ini karena sangat strategis, jauh dari jalan utama dan juga menjadi lokasi ideal dan aman dari tentara Jepang. Maka dari itu rumah beliaulah yang dipilih untuk sebagai tempat penculikan dari Soekarno dan Hatta di Rengas Dengklok. Begitu. Nah, dari peristiwa tersebut, kira-kira jika kamu jadi golongan muda saat itu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu setuju dengan penculikan Soekarno dan Hatta saat itu?
Itulah dia materi pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.